Bim. Bim. Tes. Masuk lagi. Masuk. Nah, si Haikal di samping lo. Itu lagunya apaan sih? Gue lupa anjay. Ini hostnya gue pakai HP ya. Kenapa? Gue hostnya ini pakai HP. Oh iya. Kemarin itu lagunya apaan sih? Gue lupa anjay. Sedikit. Change your mind, 'cause I'm all in, I'm calling, no answer. Just text me when you feel like, when it feels right to you. But I'm all in, I'm falling faster. But if you're looking at me with the heart of doubt, don't kiss me right now, don't tell me that you need me, don't show up at my house, all caught up in your feelings. Don't run me round and round, don't build me up just to let me down, just to let me down. Don't mess with my head, don't tell me to fall
my love too much? Is it just enough for you? For you? 'Cause it's getting late. Would you like to stay? Nah. 'Cause I'm bad at reading signs, but I wanna do whatever you wanna do. If you wanted to, girl, we could cross that line. No, we've been friends enough, only knows broken hands. Yeah, that's what you said, but girl, let me change your mind. These feelings are hard to find. Feelings are hard, but I feel them in my chest. A tiny war within. But when I pull you closer, girl, I can't explain, but I wanna do whatever you wanna do. If you wanted to, girl, we could cross that line. No, we've been friends enough, only knows broken hands. Yeah, that's what you said, but girl, let me change your mind. These feelings are hard to find. Feelings are hard, yeah. And I know that it hurts sometimes, that it hurts sometimes when I'm with you. And I know that it hurts sometimes, that it hurts sometimes, but I miss you. And I know that it's on your mind, that it's on your mind when I kiss you. But I wanna do whatever you wanna do. I wanna do whatever you wanna do. If you wanted to, girl, we could cross that line. No, we've been friends enough, only knows broken hands. Yeah, that's what you said, but girl, let me change your mind. These feelings are hard to find. Feelings are hard to find. Play the chorus. My way, but I'm far away, but I'll keep running just to find a way to you till then. I've been running from it, tired of running from it, scared of feeling something now, stuck and trying to get up out of this hole. I tried to be strong, I tried to make it work.
California with 2 kids in hand. Oh, she's a superstar making money, and she found the boy to Halo. sunny, dummy, funny. Masuk. Masuk. Kok gua akunnya ini ya? Ini akun kantor jangan-jangan. She's got a Beverly Hills boyfriend spending off his money. It's okay, he's got a lot. Spent a portion on my mom. Beverly Hills boyfriend, he's gone for the weekend. Doesn't care about his bills. Guess that's what life's like in the hills. Kencengan, kekencengan. She's got funky little quirks. He is always gone at work now. She's living in royalty. Is she living in loyalty? Now champagne is popping on Sundays. He's away and sipping on Bombay. Wasting bucks on beauty queens. Far away and can't be seen. Gua baru buat balik anjir. Beverly Hills boy. Udah beres dulu, Woi, materi. Astaga. Kenceng banget suaranya. Siapa? Suara siapa? Yanto. Gua baru buat balik nih. Materinya belum ada nih. Gua nih. Tes. Hah? Apaan? Jim? Materinya belum ada gimana kok? Nggak apa-apa, gue juga nggak ada. Nggak pakai materi gue. Ah serius lu. Materi ngasal gue. Serius lu. Kagak ada orang ini kan? Ini Haikal mau ngomong. Udah ngomong. Mana? Ya ini di sini saya. Lu ngomong. Lu ngomong saya. Lu ngomong apa? Lalu gue ini dulu. Baby, I ain't got no money. All I got is time, and I'm gonna spend that time on you. When they pay me, and I can buy the sunshine, take you away. We'll drink champagne while hold up in a room. Darling, I've been Nanti yang MC siapa? Bianto. Tahu lu nanti MC ya? Nitip. Nah, dia kan ini Cok. Apa? Dia kan yang baru bicara. Oh iya ding. Pembukaan Pel. gua. Pokoknya biar Melita atau Bianto apa. Kalau nggak Wildan, apa enggak? Will, tes. Will, suara gue masuk tes. Masuk. Tapi pada nggak respon. Gua tahu banget apel gua. Tok, kecilin tok. we are broke when love is all we own. I'm singing, baby, I ain't got no Berisik boy. All I got is time. I'm gonna spend that time on you. When they pay me, and I can buy the sunshine, take you away. We'll drink champagne while hold up in a room. And I'll spend my summer Yang gua ngaku gua spend gua nggak tahu close friend masih. Tapi gak Apaan? Yang masukin dua poster lu Kecilin, kegedean suara musiknya. Dah. Will, Lo lagi di Wildan mana sih anjir, rame banget. lagi di mana Bin? dia timur. Lagi nongkrong. Parah banget mana nongkrong. Depok. Ya WFC, Jim. Kenapa? WFC, Rockfront Cafe. Kata Jimmy, gue nggak diajak. Antara dari Depok ke Bogor anjing. WFC apaan? Work from cafe. Yoi. Ah tai anjing. Malah emang kagak ngajak. Wildan. Iya anjing, udahlah gua enggak mau jadi pembicara lah. Dan Wildan. Gak usah jadi pembicara, Kim. Ya, Apa? bye bye. Nanti tolong nitip bawain acaranya ya. Oke. Penutupan aja. Nanti yang buka sama itunya Bimo. Oh, oke. Tahu orangnya pada belum ada. Ya makanya gue nitip dulu sekarang. Panas banget. Ini udah di-share di Discord kan ya? Dan kawan-kawannya. Tadi. Udah.
Oke, berarti tinggal nunggu orang-orang yang masuk aja ya. Sama adalah Ada. Paling si Faiz. ini Pak sebelah gua. Hah? Ini Oh. sebelah gua. Is, apa? Capstone udah aman, Is. Yanto, Nugroho, Kusumo, ini tapi orang Noto aja kan. Mana nah? Background gitu ya. Enggak gini. Nah, Oh ya udah. Oh bertiga kita ya? menyimak nih kita. Udah, Capstone mah nggak usah dikerjain. Capstone kita nggak usah dikerjain nih. Iya, bagus. Tapi gue ketuanya, mohon maaf. Gue udah Ah. ngambil slot showcase hari terakhir, Gua nggak gua bakal bisa ngambil PS PS doang. Ya wes. Tadi Dia belum gue lagi pengen milih iya. kapan mau showcase. Tadi potong. Gue pilih terakhir aja. Langsung aja. Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, satu. Perasaan tadi yang daftar lumayan banyak tadi tuh. 10 orang. Perasaan yang daftar 10, banyak berapa? 10 orang. Buat kita tuh Banyak. banyak. Banyak aja itu. Buat kita banyak. 10 orang bagikan 100 orang ya. Kan ini acara untuk lu pada juga nih, bukan buat peserta. Emang. Itu yang ngomong sama Kak Guntur itu kapan dah? Ngomong sama Kak Guntur apa? Cara gue menantang hidup gue. Rasa kan? Hah? Selasa. Selasa. Yanto dulu kan ya yang pertama ya. Kayaknya udah Jul. Serius anjing, lu dulu tadi. Kan lu dulu Nah, kan? gua dulu nanti. Iya. Mana sih anak-anaknya? Aduh. Mantap bener. Udah ada nih satu orang. Benar. Acara mulai jam berapa? Oi, Apaan? 19 gua taruh 19.50 ya. Iya lah. Hah? Bim? Kal, Ya, kenapa? acara itu dimulai jam berapa? 19.37 sih. Tungguin aja. Enggak. Itunya pas bocah-bocah dibuka nanti masuk. Ya udah nggak apa-apa, kita buka dulu jam 19.40. Nanti kalau misalkan emang belum pada datang, kita ini aja. 45 ya. Gue bilang 45 sih. Di waiting room. Asing aja. Udah ada sih dua orang. Nggak apa-apa, terima aja kan kita juga santai. Terima aja, woi. Aduh, gue ngomong dari tadi. Udah diterima pesertanya. Udah. Kenapa, Pel? Kata Haikal bucin. Haikal lagi ngebucin.
Halo Putri. Apa lagi nih? Makmur. Halo, welcome. Bersihkan make up harus all out. Wardah Perfect Bright Micellar Water. All out angkat sisa make up dan kotoran. Wajah lebih cerah dan glowing. Wardah Perfect Bright. All out bersihnya, wajah cerah glowing. Here's to all the late night drunk phone calls that you picked up. Here's to all the bad decisions that you didn't judge. All the love yous and the hate yous and secrets that you told me. Oke, mungkin bisa dimulai sekarang ya. Udah siap narasumbernya? Udah ya? Bisa dimulai sekarang ya? Oke. Sebentar, 2 menit. Kita tunggu dulu. Halo teman-teman semua. Apa kabar hari ini? Hari ini udah cukup banyak nih. Ada 11 partisipan. Boleh kok teman-teman ngajak yang lain, teman-teman yang lain untuk bergabung ke acara kita. Bebas. Mau share kemanapun. Ya, mungkin aku mulai dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Selamat datang di Lightning Talk Gunadarma I.O. yang kedua. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas 2 topik. Yang pertama ada end-to-end testing with Cypress dari Kak Gregorius Jimmy, dan juga ada query optimization dari Kak Fianto Nugroho. Oke, 2 pembicara kita kali ini tengah bergabung di salah satu tech company, dan dua-duanya saat ini intern di tech company tersebut. Untuk Kak Gregorius Jimmy intern sebagai web engineer di Traveloka, dan Kak Fianto Nugroho intern di Amarta sebagai software engineer backend. Oke, mungkin untuk pembahasan pertama kita bisa berikan ke Kak Fianto Nugroho untuk membahas query optimization. Waktu dan tempat dipersilakan Kak Fianto, silakan.
Gila, keren banget. Komik toh. Toto mik mik. Udah ngomong belum sih? Nggak ada suaranya toh. Tes, tes. Masuk masuk. Oke. Sebentar kalau gitu. Ada kesalahan teknis. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Novianto Nugroho. Malam ini kita akan membahas tentang query optimalisasi. Perkenalkan singkat, saya work experience sekarang saya sedang ada di intern di software engineer di Amata Microfinance. Sebelumnya saya pernah di back end intern di Kementerian Kesehatan dan saat ini juga masih menjadi tutor di laboratorium sistem informasi Universitas Gunadharma. Untuk komunitas yang saya pegang adalah supervisor community development di Gunadharma IO dan anggota di kami pengembangan Kalimalang di Fajulism. Oke, pertama, apa itu query optimalisasi? Ada suatu proses untuk menganalisis query untuk menentukan sumber apa saja yang perlu digunakan oleh query tersebut. Apakah penggunaan tersebut dapat dikurangin tanpa mengubah output. Jadi query optimalisasi itu kurang lebihnya itu adalah gimana caranya kita ngebuat query yang bebannya itu kurang, cuma tanpa mengubah keluaran dari output tersebut. Aduh, batuk lagi ini laptop. Seberapa pentingkah query optimalisasi tersebut? Sebenarnya dibilang penting ya sangat penting. Karena fungsinya itu untuk menemukan jalan yang paling murah untuk minimum total waktu pada pemrosesan suatu data. Dan biaya cost-nya itu lebih murah dan respon data yang akan kita keluarkan itu jauh lebih cepat. Mungkin terkadang kalau misalnya query-nya itu query yang tidak dioptimalisasi, dia itu akan ngeluarin datanya itu akan lebih lama. Misalnya itu kalau misalnya lagi trafficnya lagi tinggi, terus dalam kondisi penggunaannya lagi tinggi, kalau misalnya query-nya itu tidak dioptimalisasi akan berakibat pada respon dari data tersebut.
Di query optimalisasi itu terdapat dua teknik untuk mengoptimalisasi, yaitu ada dengan cara cost based optimalisasi dan heuristic optimalisasi. Bedanya adalah kalau misalnya dia menggunakan teknikal untuk cost based optimalisasi, dia itu lebih mengoptimalisasi biaya dalam bentuk numerik yang terhadap setiap langkahnya itu, setiap langkah dari rencana yang mungkin, dan kemudian menemukan nilai-nilai bersama untuk mendapatkan perkiraan biaya untuk rencana tersebut. Yang memiliki perkiraan biaya serendah mungkin. Dalam artian itu, kalau misalnya opini saya itu, kalau menggunakan teknik cost base ini, dia itu mencari gimana caranya itu query-nya itu tidak terlalu mahal. Maksudnya mahal itu dalam artian resource-nya itu ditekan lebih rendah supaya biaya yang dikeluarkan itu tidak lebih tinggi. Misalnya biaya penggunaan server ataupun dari mulai perangkat-perangkat yang lainnya. Kalau heuristic base itu dia menggunakan optimalisasi yang menggunakan aturan-aturan heuristik dan dijalankan pada logical query yang terdiri dari operasi relasional yang biasa digambarkan pada query tree. Di dalam strategi mengoptimalisasi itu terdapat ada 6 strategi. Dia itu pertama itu menggunakan indeks, agregat pada table, vertical partition, horizontal partition, denormalisasi, dan Shepherding. Kita akan yang akan saya jelaskan adalah dengan yang denormalisasi. Kenapa denormalisasi itu salah satu strategi? Karena kalau misalnya kita menggunakan seperti halnya normalisasi, query akan lebih banyak menggunakan join. Sedangkan di join itu adalah dengan join itu biaya cost-nya itu jauh lebih tinggi dan akan memakan biaya yang jauh lebih banyak. Jadi di denormalisasi itu ada menggabungkan beberapa table jadi satu table yang besar. Misalnya itu implementasi pada seperti data warehouse. Maksudnya itu seperti halnya big data yang banyak tapi digabungkan dalam satu table supaya untuk mempercepat implementasi query-nya tersebut. Ada 3 aspek dalam optimalisasi query, yaitu dengan search space, cost model, dan search strategi. Search space itu adalah sekumpulan rencana-rencana akses yang
yang rencana akses yang sama logika yang dapat digunakan untuk mengevaluasi sebuah query. Semua rencana-rencana dalam search space mengembalikan hasil yang sama. Biarpun beberapa rencana lebih efisien dibandingkan rencana lainnya. Terus yang selanjutnya adalah dengan cost model. Ada menandakan sebuah harga untuk tiap rencana dalam search space. Harga dari rencana tersebut adalah sebuah perkiraan dari sumber-sumber yang digunakan pada rencana dijalankan, di mana harga yang lebih rendah merupakan terbaik dari rencana yang ada. Selanjutnya adalah search strategi. Ada sebuah perincian dari rencana-rencana mana dalam yang dimana rencana-rencana dalam search space yang akan diperiksa. Apabila search space yang kecil, maka strategi dapat diteruskan. Oke, selanjutnya pembahasan nah, ini case study. Case studinya itu kenapa lebih memilih yang menggunakan select name terus email from dibandingkan select bintang form. Mungkin ada yang tahu kenapa menggunakan memanggil data-data secara kita pilih dibandingkan mengget all data. Lebih sedikit lebih spesifik. Bisa jadi itu. Mungkin ada lagi? Kalau bintang kan semua, kalau name sama email 2 doang. Gitu nggak tuh? Kurang lebih begitu sih. Emang karena kalau misalnya kita menggunakan select bintang form, itu akan jauh lebih tinggi biayanya. Karena kan kalau kita menggunakan select bintang form itu data yang kita panggilkan semua pada table tersebut kan, dibanding akan jauh lebih cepat jika memanggil data-data yang pentingnya aja, seperti yang ada di case study ini. Mungkin segitu saja yang bisa saya sampaikan, karena memang query optimalisasi ini sebetulnya ilmunya banyak lagi. Cuma kalau misalnya dibahas semua itu waktunya nggak cukup. Mungkin ada pertanyaan dari beberapa yang tadi itu. Bim, tanya Bim. Bimo mana ya? Waduh. Ada yang mau nanya? Ada contoh lain nggak tuh? Contohnya cuma itu doang sih tadi, itu salah satunya. Oh, salah satunya. Salah satunya itu.
Emang Sebentar. bakal ngaruh banget tuh kalau pakai bintang tuh. Ngaruh sih, karena soalnya waktu itu pas gua di Kementerian Kesehatan itu saat gua ngebuat sebuah API dashboard, perbedaannya emang sangat terasa. Cara ngukurnya gimana tuh? Hah? Cara ngukurnya gimana? Gue waktu itu ngetes pakai ini sih, pakai Postman. Jauh lebih cepat menggunakan apa memanggil beberapa data yang diperlukan dibandingkan dipanggil secara semua data. Padahal semua datanya itu yang diperlukan hanya 2 sampai 3 tabelnya aja. Yang tadinya responnya itu 12 detik jadi turun hingga di bawah 1 detik itu. I see. Kayak pas di Postman, pas di Get ini ya lebih cepet ya. Jauh lebih cepat dibandingkan itu di Select All. Seperti halnya itu kalau misalnya menggunakan denormalisasi dengan normalisasi itu juga akan terasa sih waktunya, karena kalau misalnya dengan menggunakan normalisasi dia akan menggunakan join biasanya sih. Join itu kan biasa kalau misalnya join itu kalau kata mental gua yang di Gojek itu sebelumnya gua kan nanya soal SQL tunning kan. Emang untuk join itu sangat, kalau bisa itu diminimalisir penggunaannya. Kenapa? Karena emang join itu harganya itu mahal. Kalau misalnya terpaksa menggunakan join, disarankan untuk menggunakan yang non SQL gitunya. Gitu. Oke dah. Ada yang mau nanya? Kalau enggak, lanjut ke gue ya. Oke, gua stop share. Thank you, Fianto. Gue share screen dulu. Share screen. Desktop 1. Udah kelihatan ya? Aman. Oke. Wih. Ini ya, end-to-end testing with Cypress. Nah, kenalin, gue Jimmy. Kalau misalnya ada yang mau nanya, langsung aja kita di sini santai sih. So, ya gue bakal bahas end-to-end testing. Sebenarnya end-to-end ini jatuhnya jadi kayak ranahnya ke QA sih. Kayak software engineer in test gitu-gitu sih. Nah, ini gunanya buat ngetesting website yang udah jalan gitu. Nah, nama toolnya Cypress yang bakal gue bahas. Jadi itu sebenarnya ada 3. Ini yang statik ini anggap aja nggak ada. Jadi yang dari yang terkecil tuh dari unit. Nah, ini kita ngetes kalau tiap individualnya itu bekerja as expected. Nah, kalau integration ini kita kayak setiap unit-unitnya ini, gabungan dari unit-unitnya bisa bekerja secara berbarengan. Nah, ini dicek pekerjaan barengan itu works apa enggak nih selama unit 1 dengan unit lainnya. Nah, kalau end-to-end ini lebih benar-benar kayak kita harus behave kayak user beneran nih. Misalnya mau ngeklik tombol, nah di suatu website. Nah, kita harus ngelakuin benar-benar kayak manusia. Jadi kita pergi ke website itu, websitenya ada gitu tampil, terus kita mencet tombolnya. Jadi kayak benar-benar butuh suatu namanya Google Chrome atau emulator atau browser secara nyata. Kalau unit test sama integration test ini bisa jalan secara codingan doang gitu, tanpa ngebuka emulator, browser gitu sih. Lanjut ya. Ini ada contoh unit test versus integration test. Nonton dulu ya video.
Ya, jadi misalnya unit testnya ini pintu sama dengan ininya. Nah, terus satunya lagi unit test yang bolongannya. Nah, ternyata pas diintegrasiin dia kayak salah fungsi gitu sih, kayak nggak nyambung keduanya. Nah, itu dia unit test sama integration test. Ini nggak usah kaget, kita juga nggak bakal, gue juga nggak bakal bahas banyak tentang codingan ini. Pokoknya intinya unit itu dia bakal nge-render suatu komponen gitu sih. Misalnya komponennya item list, itu kan satu unit tuh. Terus dia ngecek ya komponen item list ini ada di dokumen nggak, gitu sih. Screen gue kekecilan nggak? Kekecilan nggak? Oh. Aman sih. Aman Kak. Aman. Mantep. Itu ya, jadi kayak unit dia ada komponen item list, terus ngecek ada di layar apa enggak gitu. Tapi ini nggak nge-run browsernya gitu, kayak di dalam codingannya doang. Nah, terus misalnya ada item list ini, dia ngecek lagi nih, ada teks apple, orange, atau pear, atau ngecek ada tulisan no items gitu sih. Ngecek no item, not to be in document, berarti no items ini nggak ada di dokumen. Lagi-lagi ini ngecek secara codingan kayak di run gitu doang sih. Terus nanti ketahuan ada yang berhasil, ada yang pas, ada yang fail gitu. Itu kalau unit. Nah, terus kalau integration, yang tadi ngecek gabungan dari unit-unit. Jadi di sini contohnya, ini abaikan aja. Contohnya kita nge-render suatu aplikasi. Nah, kalau integration itu kayak udah di atasnya unit dan harus nge-render kayak misalnya satu screen gitu, satu aplikasi gitu. Nah, di sini ngecek, ini kan screen ya, berarti di sini kita nge-render screen app ini, udah nyobain nih user event type, dia ngesimulasiin ketikan di dalam suatu field username gitu. Terus username-nya ini misalnya fake internet password, terus passwordnya ini. Nah, terus di submit, terus klik ada button gitu, dia ngambil button terus di submit. Nah, terus dia ngecek ada loading nggak gitu sih. Ini pengen tes, nama tesnya logging in display the username gitu sih. Ngecek ada loading apa enggak. Terus ngecek username-nya harus ada di dokumen. Setelah loading selesai, username yang ada di sini ada di dokumen gitu. Tapi lagi-lagi ini cuma di dalam codingan gitu. Jadi nanti ada failed, ada sukses. Nah, kalau yang integration test, ini yang bakal kita coba. Ini pakai Cypress nih. Jadi ntar Cypress ini misalnya manggil fungsi visit app. Nah, dia bakal ngebuka browser gitu, kayak browser Google Chrome ini ngebuka. Nah, terus ntar dia bakal find by tag, misalnya register, terus ngeklik. Ntar dia bakal ngesimulasiin klik gitu. Terus dia juga bisa ngecek misalnya ada to-do ini ada value-nya nggak, ada value description apa, to-do description apa enggak gitu. Terus dia bisa juga ngecek misalnya ada kita mau nge-complete to-do list ya, terus diklik. Nah, terus dia ngecek nih komponennya harus punya class name complete gitu sih. Biar langsung tahu kayak gimana sih. Nah, kita langsung praktek aja. Jadi gue di sini pakai React dan ambil contoh ini kecil website Gunadarma.io yang Farhan lagi develop. Kelihatan kan ya? Kecilan nggak? Kalau kecilan kasih tahu aja ya. Enggak sih, pas. Oke. Jadi kalau untuk di React sendiri, untuk ngejalannya yang dev. Nah, ini bisa buka localhost. Jadi kurang lebih ntar website-nya kayak gini nih yang kita cek. Nah, ini bisa juga kita ngecek yang udah deploy, misalnya bukan localhost 3000 tapi gunadarma.io.com misalnya gitu. Nah, tapi biar gampang untuk saat ini gue ngecek yang di localhost. Nah, terus misal kan udah ya. Terus kita harus baca dokumentasi Cypress. Di sini ada cara installnya, bla bla bla. Terus paling ini nih, yard at cypress.
Cypress dash dash dev. Ini kalau pakai yang atau npm. Misalnya gue copy ya. Ini gue udah install sih tapi nggak apa-apa. Misalnya di sini ya add Cypress, dia bakal install. Oke, down. Nah terus ini juga bisa direct download tapi nggak usah. Terus langsung run aja ya. Opening the app. Ini nih, copy. npx Cypress open. Kayak npx Cypress open. Nah, dia langsung bakal kayak gini ntar awal mula. Jadi di Cypress ini ada untuk sekarang ada dua, ada end-to-end testing sama komponen testing. Nah komponen testing ini kayak yang unit test atau integration tadi sih. Nah sekarang kan tapi kan kita mau tes di whole app ya, mau ngecek semuanya. Jadi pencet end-to-end testing. Nah, terus bisa ada Electron, Chrome. Nah, untuk sekarang ada dua doang sih pilihannya. Kita pilih yang Chrome terus start end-to-end testing. Nah dia bakal ngebuka punyanya Cypress gitu kayak dashboardnya Cypress pertama kali. Nah ini kita kan gue belum punya test case ya. Nah test case itu codingan yang kayak tadi yang di presentasi tadi. Nah gue belum punya. Misalnya gue create new empty spec. Nah misalnya namanya bebas sih. Untuk sekarang langsung create aja. Nah di sini Cypress sudah bakal buatin. Kalau gue oke aja dulu. Jadi ntar pas tadi kan Cypress udah buatin ya. Terus dia bakal ada di sini nih. Folder Cypress e2e spec.c. Nah, di sini semuanya. Nah, misalnya describe ini gue mendeskripsikan grup tes gue misalnya gue mau mendeskripsikan flow searching sertifikat in Gunadarma ayo kita gitu ya. Nah terus pertama gue pengen Cypress ini nge-visit website yang tadi, visit Gunadarma ayo website. Nah tadi kan ada di localhost ya. Jadi http://localhost 3000. Nah, nanti kalau misalnya website-nya udah di-deploy gitu, pakai .com atau www, ini bisa langsung di sini juga. Jadi keren sih dia. Terus buat save, terus balik lagi ke Cypress tadi. Nah, terus tadi kan spek ini ya. Kalau dipencet aja tesnya, nah, terus nanti dia bakal kayak gini. Tuh, dia langsung ngunjungin localhost 3000. Nah, ini udah otomatis. Ini tampilan website-nya kalau misalnya kayaknya tablet sih. Nah, ini ntar dia ini kalau hijau kayak gini berarti berhasil. Nah, cara zoom-nya gimana sih? Oh, itu dia bisa. Nah, gitu sih. Oke, lanjut ya. Misalnya gue pengen download, gue pengen ke halaman sertifikat. Nah, di halaman sertifikat gue harus ke sini dulu, terus pencet ini sertifikat. Nah, di Cypress itu ada banyak cara buat ngambil suatu elemen. Misalnya kalau kayak gini, berarti kan gue harus ngambil ini ya, hamburger menu ya. Nah, hamburger menu ini, nah itu misalnya bisa diinspect terus kayak gini, terus ngecek. Misalnya hamburger menu tuh, misalnya dia punya kelas namanya hamburger menu. Nah, ini kelihatan nggak? Gue kecilin ya. Nah, di sini ada button nih. Ternyata, nah dia udah punya ID hamburger menu. Ini gue yang nambahin sih. Jadi biar gampang. Kita mau nge-get hamburger menu ini. Ya udah. Jadi misalnya gue nambahin it lagi nih. It
tes ini bakal open hamburger menu. Nah, terus di Cypress ada dokumentasinya. Kalian bisa lihat aja sih kalau. Nah, ini cy.get. Nah, dia bakal nge-get. Nah, terus misalnya tadi kan ID ya, pakai ID ya. Kita nge-getnya pakai ID. Berarti kalau pakai ID di HTML tuh bakal tanda pagar. Tanda pagar terus ID-nya. Tadi ID-nya hamburger menu. Hamburger. Nah, kan kalau udah ke-get, kita mau ngapain? Kita mau ngeklik. Klik. Oh, segampang itu sih. Terus open lagi Cypress-nya. Udah kebuka. Kita ulang, kita run di sini. Dia bakal visit terus ngebuka. Wih, cepet banget ya, keren ya. Ini bukan gue yang mencet. Nah, terus gue mau ke halaman sertifikat. Ini gue copy paste dulu aja ya biar cepet. Nah, misalnya gue bakal nge-tag, gue bakal ngambil tag itu punyanya tag HTML yang A, terus dia punya href yang bakal menuju ke certificates. Nah, di sini gue ngecek dulu dia should be visible, berarti harus ada gitu elemennya, harus ada, harus kelihatan karena itu di dalam hamburger menu tadi sih. Jadi dia bisa aja nggak visible. Nah, makanya gue ngecek dulu should be visible. Kalau udah visible, diklik. Oke, langsung run. Fokus nih udah kencang. Udah kencang. Oh, ini dia. Nih, run out test. Set langsung ke sini. Lanjut ya. Terus gue pengen search sertifikat. Ini search sertifikat. Gue nyari, lagi-lagi gue nyari tag HTML yang namanya input. Terus gue nyari placeholder. Yang tadi placeholder input serial number. Jadi di bisa buka localhost di sini nggak sih? Ini aja. Jadi di sini kalau misalkan sertifikat, ini kan dia ada placeholder input serial number. Nah, jadi pinter-pinter kita aja sih mau nge-get-nya gimana. Bisa nambahin ID, bisa berdasar ada class name inputnya, atau bisa pakai placeholder lagi. Nah, terus gue nge-type ini nih. Habis itu gue ngelakuin typing pakai keyboard ceritanya. Gue masukin serial number yang ada gitu. Terus habis itu gue pengen nge-get suatu tag canvas gitu dari HTML. Terus should be visible. Ya udah. Terus kalau di Cypress di run berarti kan kayak udah kayak gini ya. Pokoknya dia bakal simulasi kayak gini. Visit, pencet, typing, sertifikat. Nah, itu sih. Ini punya Francisco. Mau izin Francisco. Terus misalnya gue pengen download ya. Ini gue belum buat sih. Tapi kayaknya. Download sertifikat. Oh, it download sertifikat. Woi, ini kenapa? Banyak merah-merah. Oh, ininya rusak. Oh, ininya juga kurang tutup. Download sertifikat. Ini download sertifikat button tadi gue udah nambahin ID sih. Ya, moga-moga bisa. Nggak bisa. Oh ya, lupa. Kalau ID tadi pakai tanda pagar. Ya, moga-moga bisa ya. Oh, ini ke download sertifikat. Keren. Terus, nah, Cypress dia bakal nambahin langsung download sendiri sertifikat. Di Cypress juga bisa kayak screenshot gitu. Jadi kita punya suatu bukti kalau ngelakuin apa-apa. Mungkin lebih lengkapnya bisa lihat dokumentasinya ya. Misalnya screenshot. Nah, ini screenshot.
Cypress.screenshot nama filenya gitu-gitu. Keren sih. Mungkin ntar bakal kesimpan di sini ya. Oke, itu aja dari gua. Ada yang mau tanya? Di Cypress itu dia bisa ini nggak sih apa? Misalnya itu kayak ngecek keamanannya segala macam. Maksudnya, Kayak API-nya gitu ya? ah, Wah, itu kayaknya bisa sih dia kayak nih configuration API. Aduh, gue juga belum pernah coba, tapi bagus sih. Kayaknya misalnya ya, maksudnya kayak nge-get API-nya gitu. kalau misalnya Kan kita kayak kalau kayak gini kan kita ngesimulasiin ya, otomatis Nah. API-nya beneran dong dari suatu production backend gitu ya. Iya sih. Nah, berarti mungkin lebih ngecek Lebih ke ke mungkin. flow tampilan aja sih, flow tampilan sama secara end-to-end testing kayak user beneran ngeinteraksi dengan website-nya. Kalau misalnya ngecek API kayak dapat apa enggak, itu kan nanti kalau misalnya nggak dapat tampilannya harusnya kan beda kan ya. Berarti mungkin ngeceknya yang tampilan yang nggak dapat API itu sih, itu yang dicek. Gitu. Ini jatuhnya sebenarnya kalau di dalamnya sih ini namanya lebih ke SDT ya. Software Engineer Test kalau nggak salah. Software testing. Tapi bisa juga QA kalau jago. Iya, enggak ya. Itu di mah itu apa? Itunya. QA itu quality assurance bukan sih? Iya. QA kan? Iya, ini biasanya yang suka ngecek menjaga credibility suatu aplikasi. Ini kalau QA bisa bikin ngoding kayak gitu, kayaknya value-nya bakal lebih bagus sih, bakal lebih dicari. Karena ada bisa ngelakuin unit testing, integration testing, end-to-end. Gitu sih. Berarti skopnya itu hanya di apa? Di UI ya, kalau Cypress itu. Yang gua lihat sih iya sih. Dia kayak banyak tuh. Misalnya kita tadi bisa reload, terus ngecek komponennya. Ya kayaknya sih dari UI. Ada submit, form, input, gitu-gitu sih. Oke. Soalnya kan kita nge-render suatu website pakai real browser ya, tadi pakai Google Chrome ya. Pasti yang mau dicek UI-nya sih. Kalau misalnya ngecek functionality dalamnya gitu, kayaknya bisa dicek di unit testing atau integration test. Oke. Masuk. Mungkin ada yang mau nanya lagi itu? Ada yang tertarik Ada yang tertarik mungkin? Ke QA gitu atau dari software engineer test? Mungkin Rizky Putra Hidayat mau nanya itu. Serius lu tau? Tadi sih gitu sih, dia kayak pengen nanya sih dia. boleh nanya mana? Bisa buka chat. Terdengar suara saya? Oh ya, dengar Rizky ya? Ya. Ya tertarik sih, kebetulan di kantor juga untuk testingnya pakai Cypress juga sih. Serius lu? Iya. Gila, kantor di mana sih? Di Sinpro. Lu magang apa gimana? Sambil kerja sih di sana. Gila. Terus lu pakai Cypress? Iya. Cypress di sana. Yang tadi ente bilang sih, mulai dari tes awal kan ya, misalkan kita udah integrasi sama API segala macam gitu. Kita ngefungsiin dari awal gitu kan ya, proses misalkan dari registrasi gitu kan ya, kemudian login, terus dan seterusnya ya, sampai akhir finish gitu. Di Cypress bisa kayak gitu kan ya? Iya. Bagus sih ya kalau untuk Kia gitu ya. Lu berarti udah pernah pakai Cypress dong?
Iya, pernah. Oh ini, boleh lah sharing-sharing. Ini gue baru pertama kali dipakai kemarin. Oh, gue juga baru sih. Kemarin baru baru. juga. Waktu itu sempat sharing-sharing juga sama Pak Novianto ini gitu. Pak Novianto. Iya. Masih muda gua. Lu satu ini sama Novianto. Iya, satu. Oh, Satu apa namanya? Novianto. Satu jurusan. Suwe. Iya. Sama-sama baru sih, makanya mau lihat aja cara mainan Cypress-nya teman-teman di sini seperti apa gitu. Siapa tahu ada yang lebih bagus gitu kan. Kalau si Jimmy mah udah masuk dia. Gue baru nyoba ini sih. Gue untuk biasanya di kantor pakai cuman integration test doang sih, kayak tadi pakai Jest. Iya. Jadi belum, soalnya kalau pakai Cypress itu kan jatuhnya udah end to end, dan itu udah masuk ke ranahnya QA sih. Jadi nggak dipakai. Paling kayak gini, kalau pakai React testing library ya, React testing library. Nah ini kalau React ada testing library-nya sendiri. Dia bakal kayak gini sama lah. Get by label, heading. Nah ini kan nggak pakai browser kan, langsung di codingannya, langsung jalan, lebih cepat mungkin. Gitu sih. Iya. Sebenarnya Cypress tuh enaknya tuh skripnya tuh sedikit gitu. Sedikit cuman, iya. Cuman logiknya kan. Logiknya gimana tuh? Bukan logiknya sih, lebih ke prosesnya. Oh, kita tuh harus, misalkan kita harus, kan ada kondisi di mana kita harus nunggu dulu gitu kan ya. Ah, ya itu. Ya, karena kalau misalkan nggak nunggu kadang nggak mau dia. Iya, nggak dapat. Gitu. Nah, kalau nunggu itu gimana tuh? Mungkin ada codingannya lagi ya? Ada apa? Wait aja kan ya? Wait tadi. Oh, pakai wait for gitu. Oh. Mantap. Apa lagi proxy configuration? Ini udah mantap lah. Lebih modern sih. Tapi ada mungkin kalau misalnya pakai library CSS yang sekarang kan modern ya. Kalau ini contohnya Gundam Mayo pakai Tailwind. Nah dia jadi class name-nya tuh begini. Jadi nggak bisa di-get berdasarkan class name. Kan biasanya kalau misalnya CSS biasa kan dikasih nama ya, misalnya buat button container. Nah ini kita bisa get nih pakai Cypress. Nah kalau case-nya di sini Tailwind begini kan pasti susah ya untuk di-get berdasarkan class name. Nah jadinya Cypress kurang cocok kalau misalnya pakai class name. Sebenarnya bisa diapalin pakai ini nggak sih? Pakai apa? Pakai data CY. Pakai apa? Pakai data CY. Data CY gimana tuh? Ya kan ada kelas, ada ID, ada data CY. Data CY di sini. Data strip CY. Data strip nggak ada. Coba di Google ya. Takut salah juga penulisannya. Kalau nggak salah data CY deh. Data CY. Punyanya Cypress. Punyanya itu. Data CY. Data strip CY kalau nggak salah ya, lupa deh. HTML gitu. Oh, nggak ada. Kayaknya punyanya Cypress. Enggak, punya HTML kalau nggak salah. Data test ID. Data CY. Data test ID. Jadi dia kalau nggak salah tuh apa itu, jadi pakai data CY, jadi kelas kan kadang takutnya bentrok gitu. Kan dia harus masuk lagi kalau misalkan kita mau manggil di dalamnya ya. Iya. Nah dengan data CY itu kalau nggak salah, ingat ya, itu dia bisa langsung gitu loh. Jadi misalkan masuk dulu satu ke ibaratnya kayak pembungkusnya, kemudian masuk lagi ke data CY itu langsung bisa. Kalau nggak salah saya pernah nyoba kayak gitu waktu itu. Oh, ini kali ya kayak gini ya, data test ID ya. Ini di Cypress nanti bakal kayak gini.
Iya. Coba buka laptop bentar. Nggak usah. Udah kelamaan, nggak mau kelar. Iya, Tapi pokoknya kalau nggak salah ada sih ada suatu atribut ya. Iya, kayak gitu. Nah, iya. Belum pernah sih kalau data tes ID itu. Cuman seingat saya waktu itu sih kayaknya. Ya pokoknya buat biar bisa di-get lah dengan gampang. Untuk sekarang ini bisa kayak gini dia ngapalinnya. Iya gitu. Pokoknya untuk gue pakai ID doang sih tadi biar gampang. Oke dah. Thank you Ki sharingnya. Ada lagi? Kalau tidak ada, gue serahkan ke Wildan. Wildan. Halo, tes. Yo, masuk. Oke, teman-teman, terima kasih udah hadir di acara live TikTok pada malam ini. Jangan lupa ya untuk ikut acara live TikTok di minggu depan. Mantap. Dadah semua. Thank you. Thank you. Thank you. Duluan ya.